Sehat-sehat sehat-sehat semua ya? Iya, Pak. Alhamdulillah. Ini kebetulan, pada kesempatan kali ini Pak Haryo akan mengisi ya tentang azas lembaga kirim screen share dari materi dan nanti kita 2 mode ya. Yang pertama ceramah dari Pak Haryo, yang keduanya nanti kita diskusi. Ada dari Unma ya, dari Unwir, dari UGJ dan juga dari Untag ya. Salam kenal, salam sejahtera untuk semua. Mohon maaf kalau suara Pak Haryo lagi kurang bagus ya, lagi kena demam nih, pilek. Sudah 2 hari ini kurang sehat ya. Tapi karena tugas dan tanggung jawab, insya Allah Pak Haryo akan memberikan materi pada kesempatan kali ini. Iya, Pak. Insyaallah. Ya, baik. Semoga Nis. lekas membaik. Ya, terima kasih Putri dari Unma, Nisfi juga dari Unma. Untuk semuanya terima kasih. Kita sambil menunggu aja ya, sambil menunggu yang lain belum masuk karena biar tidak diulang-ulang. Jadi mungkin beberapa menit lagi ya, Neng, Mas, semuanya. Iya, Pak. Oke, Mas Alif dari Unma.
Baik, kita mulai saja ya sambil menunggu teman-teman yang lain untuk mengefisiensikan waktu agar waktunya kita manfaatkan secara maksimal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa dalam melaksanakan program ya inovasi pembelajaran digital mata kuliah Sistem Administrasi Negara Indonesia. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan lindungan Allah, mendapatkan maghfirah dari Allah, dan juga nikmat sehat untuk kita sekalian. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya RM Haryo Baroto Esos MSI. Saya salah satu tim pengajar dari program IPD ini, dan home base saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Swadaya Gunung Jati. Jabatan lektor, dan alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan bersama-sama di program IPD ini. Salam kenal untuk mahasiswa sekalian dari FISIP UGJ, mahasiswa dari FISIP UNWIR, mahasiswa dari FISIP UNMA, dan juga mahasiswa dari FISIP UNTAK. Salam kenal, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan kali ini, Pak Haryo akan menjelaskan tentang azas lembaga negara, di mana Sistem Administrasi Negara Indonesia atau mata kuliah SANI itu ada hal yang harus kita telaah berkaitan tentang lembaga negara. Nanti akan Pak Haryo jelaskan lebih detail. Lembaga negara itu dari mulai pusat sampai dengan desa ya, atau kelurahan. Nah, sebelum itu Pak Haryo akan screen share dulu materinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita sekalian. Sudah masuk materinya? Oke, sudah masuk ya? Baik. Pertama, ya, kita sebagai warga negara Indonesia wajib dan mutlak kita harus mencintai Indonesia dengan lambangnya itu bendera merah putih, ya. Jadi secara ideologi kita harus menanamkan kecintaan kita terhadap Indonesia. Karena secara tidak langsung
kita warga negara Indonesia, kita hidup di Indonesia, kita harus memperjuangkan negara Indonesia yang tercinta. Lalu selanjutnya, Pancasila. Mudah-mudahan kita semua ya hafal betul isi dari Pancasila poin 1 sampai dengan poin 5 karena NKRI harga mati ya. Lalu yang selanjutnya mohon maaf suara Pak Haryo terdengar tidak? Karena terputus-putus nih. Terdengar, Pak. Kedengeran, Pak. Oh iya. Karena kebetulan di sini not responding ya. Ada kesalahan teknis kayaknya nih. Sebentar. Sebentar ya, ada kesalahan teknis. Screen share-nya agak berat ya. Nggak mau, sebentar. Oke. Nah, sistem negara Indonesia atau azas lembaga yang pertama itu kita harus ketahui terlebih dahulu ya. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, jadi pendidikan nasional itu berfungsi berdasarkan atas pasal 3 Undang-Undang Dasar ya, nomor 20 tahun 2003 itu mengembangkan kemampuan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Nah, ini tentunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, lalu yang selanjutnya, pendidikan nasional itu bertujuan untuk mengembangkan potensi ya, peserta didik yang menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan tentunya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehat, ya, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, itu. Jadi pendidikan nasional itu ada fungsi dan tujuannya. Nah, lalu yang ingin Pak Hadi jelaskan di sini adalah asas lembaga negara. Asas lembaga negara berarti kita harus pahami terlebih dahulu arti kata azas. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita telah mengetahui apa makna dari azas itu sendiri. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, azas itu adalah dasar atau hukum dari dasar itu sendiri. Nah, sedangkan pengertian azas di sini secara lengkap prinsip dasar yang menjadi sebuah acuan. Di mana acuan ini harus berpikir dari seseorang di dalam mengambil suatu keputusan. Yang tentunya yang paling penting di dalam kehidupan. Kan begitu. Nah, dari azas itu sendiri, keputusan yang diambil merupakan keputusan yang penting. Di dalam sistem administrasi negara Indonesia, azas lembaga itu ya ada yang dikategorikan sebagai bagian daripada
kelembagaan organisasi. Ada 13 langkah azas kelembagaan aparatur pemerintah di dalam pengorganisasiannya. Yang pertama, azas kejelasan tujuan, di mana berdasarkan atas falsafah ini, organisasi atau lembaga pemerintah itu harus memiliki tujuan. Lalu yang kedua, ada azas pembagian tugas, di mana tugas ini berarti ada tanggung jawab yang harus diemban oleh ASN ataupun pegawai untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibebankannya. Lalu yang ketiga, azas fungsionalisasi. Berarti organisasi kelembagaan suatu pemerintah berfungsi di dalam aturan-aturan berdasarkan atas tugas pokok dan fungsinya. Dan yang keempat, azas pengembangan jabatan fungsional. Kelima, azas koordinasi. Keenam, azas kesinambungan. Ketujuh, azas kesederhanaan. Keluasan, ya, akordion, ya, penjelasan di dalam pendelegasian wewenang, rentang kendali, azas jalur dan staf, serta yang terakhir adalah azas kejelasan di dalam pengembangannya. Yang pertama itu ada aparatur pemerintah. Aparatur pemerintah di sini dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kelurahan yang akan kita telaah, ya. Karena berdasarkan azas kelembagaan negara itu kelembagaan negara dari pusat sampai dengan kelurahan atau desa. Sudah kita ketahui bahwa kelembagaan negara itu yang dari pusat ada presiden dan wakil presiden. Nah, ini. Di mana presiden dan wakil presiden ini adalah sebagai bagian daripada pelaksana pemerintah, ya, berdasarkan atas tugas pokok dan fungsinya sebagai kepala negara. Dan tentunya presiden dan wakil presiden juga dibantu oleh kabinet-kabinetnya atau oleh menteri-menterinya, gitu ya. Dan juga ada departemen-departemen, ya, yang menjalankan tugasnya masing-masing membantu presiden dan wakil presiden. Nah, departemen di sini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada menteri, ada sekretaris jenderal, ya, ada inspektur jenderal, ada direktorat jenderal, ada instansi yang bersifat vertikal, ya, dan juga ada unit-unit organisasi lainnya. Dan tentunya presiden dan wakil presiden juga di dalam kementerian ada namanya Menteri Koordinasi atau Menko. Nah, kementerian ini berarti yang mengkoordinasikan dari beberapa kementerian, gitu ya. Dan yang kelima yaitu dibantu oleh kantor kementerian negara. Dan tentunya kementerian-kementerian itu dibantu juga dengan lembaga-lembaga pemerintah, non-departemen, dan lembaga-lembaga lain. Serta ada beberapa bagian, ya, yang menjadi bagian daripada membantu tugas presiden dan wakil presiden. Seperti sekretariat negara, ya. Dan juga ada lembaga-lembaga lain seperti Kejaksaan Agung, ya, dan lain sebagainya. Dan tentunya dari aparat lembaga pusat
kita juga harus memahami dan mengetahui sedikit banyaknya tentang aparatur pemerintah yang ada di daerah. Berdasarkan pasal 18 ya, Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan pembagian daerah Indonesia ini atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan berdasarkan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan di dalam suatu sistem pemerintahan. Tentunya pemerintahan negara dan hak-haknya, serta asal-usul di dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Untuk itu, azas penyelenggaraan pemerintah daerah di sini yang pertama berdasarkan atas desentralisasi. Yang kedua, dekonsentralisasi. Dan yang ketiga, azas tugas pembantu. Di mana penyelenggaraan pemerintah daerah ini sepenuhnya dikelola oleh daerah. Dulu di zaman Orde Baru menerapkan azas sentralisasi. Karena segala bentuk pemerintahan daerah terpusat. Ya. Tapi karena ada otonomi daerah, maka menerapkan azas desentralisasi dan dekonsentralisasi. Di mana azas ini adalah azas yang menerapkan otonomi daerah sepenuhnya tergantung dari daerahnya masing-masing berdasarkan atas tugas-tugas di dalam pembantuan sumber daya yang ada di daerah masing-masing. Nah, penyelenggaraan pemerintah daerah di daerah itu berbeda-beda, ya, berdasarkan atas keperluan atau kepentingan di daerah itu sendiri. Dan juga itu tentunya ada pembagian wilayah. Daerah otonomi, gitu ya, ada yang bersifat administratif. Dan juga ada yang bersifat kesatuan teritorial di wilayah daerahnya masing-masing. Contoh misalkan, wilayah 3 Cirebon, ada Kuningan, ada Majalengka, ada Indramayu, ada Kabupaten Cirebon, dan juga ada Kota Cirebon. Secara otonomi daerah, itu pembagian wilayahnya masing-masing. Dan tentunya dikepalai oleh kepala daerah masing-masing dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing berdasarkan atas kepentingan daerahnya masing-masing. Kan gitu. Secara administratif sama, tetapi secara teritorial berbeda. Kan gitu. Contoh misalkan dalam pembagian wilayah PPKM saat ini, Kota Cirebon memiliki kebijakan secara administratif dan teritorialnya memiliki kewenangan menutup semua ruas jalan yang ada di Kota Cirebon. Berarti dari sisi Kuningan, dari sisi Indramayu, dari sisi Majalengka tidak bisa masuk ke Kota Cirebon. Begitupun sebaliknya. Contoh misalkan, dari Kota Cirebon tidak bisa masuk ke Kuningan, mungkin dari Indramayu tidak bisa masuk ke Majalengka. Karena memiliki satu kesatuan teritorial yang berbeda. Nah, dari azas penyelenggaraan pemerintahan daerah, ada pertimbangan otonomi daerah di dalamnya. Di mana pertimbangan otonomi daerah ini berdasarkan pasal 10 dalam undang-undang, ya, itu ada pokok-pokok pemerintahan di daerah. Nah, pokok-pokok di dalam pemerintahan daerah itu ada pemerintah daerah, ada kepala daerah, ada wakil kepala daerah, gitu ya.
ada kepala wilayah, ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, ada juga Badan Pertimbangan Daerah, ada sekretariat daerah, ada dinas di dalam daerah itu sendiri, dan unit-unit pelaksana UPTD, ya, atau kantor pembantu gubernur, atau kantor pembantu bupati, atau juga kantor pembantu wali kota, dan yang terakhir adalah kecamatan serta kelurahan. Nah, itu. Jadi di dalam pemerintah daerah, baik pusat, ya, semuanya terdesentralisasi di dalam otonomi daerah. Dengan kata lain, aparatur pemerintah daerah itu memiliki kewenangan untuk mengelola sepenuhnya atas dasar wilayah atau daerahnya masing-masing. Nah, ini. Dengan demikian, ada beberapa wilayah atau daerah yang kita ketahui, ya, di dalam aparatur pemerintah daerah, baik dari pemerintah daerah itu sendiri sampai dengan kecamatan, juga kita ketahui yang berdasarkan atas desa dan kelurahan. Kalau desa berarti suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk, di mana penduduk ini sebagai bagian daripada satu kesatuan masyarakat yang termasuk di dalamnya adalah masyarakat hukum yang memiliki atau mempunyai organisasi pemerintahan. Dan tentunya langsung di bawah oleh camat. Gitu. Dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Gitu. Itu namanya desa. Mungkin Mas Mbak semua sering mendengar yang rumahnya di desa ada pemilihan kuwu misalnya. Nah, pemilihan kuwu itu kan langsung dari masyarakat desa itu sendiri. Masyarakat desa lain itu tidak boleh untuk memilih calon kepala desanya karena tidak memiliki kewenangan atas teritorialnya dari hak suara yang diterapkan di desanya itu sendiri. Nah, untuk itu di sini pemerintahan desa merupakan penduduk yang ada di dalamnya satu kesatuan masyarakat yang memiliki, gitu kan, rumah tangganya sendiri. Nah, lalu pemerintahan desa itu merupakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintahan yang terendah. Kenapa demikian? Ya karena langsung ada di bawah camat, ya, dan desa itu di dalam pemerintahannya berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Ada perbedaan antara desa dengan kelurahan. Nah, kita ketahui terlebih dahulu susunan di dalam pemerintahan desa. Yang pertama itu ada kepala desa, ada lembaga musyawarah desa. Nah, dari situ berarti desa ini ada kepalanya. Kalau sering kita melafalkan, ya, kepala desa itu adalah mama kuwu misalnya. Nah, dari situ berarti kepala desa ini dipilih secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Oleh siapa? Ya oleh penduduk warga negara Indonesia yang sekurang-kurangnya sudah 17 tahun berada di desa itu. Nah, kepala desa juga tidak mungkin bisa menjalankan roda pemerintahannya dengan sendirinya. Dan tentunya kepala desa itu dibantu oleh sekretariat
desa. Di mana sekretariat desa ini di dalamnya ada pegawai desa, yaitu staf desa yang membantu kepala desa untuk menjalankan hak, kewenangan, dan kewajibannya sebagai seorang pemimpin di desa. Dan tentunya desa juga memiliki kepala-kepala dusun, di mana kepala-kepala dusun ini adalah yang membantu dari tiap wilayah yang ada di desa. Untuk apa? Untuk menjalankan roda kesekretariatan di desa. Ya, bla 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 semuanya gitu ya. Lalu ada lembaga musyawarah desa. Nah, lembaga musyawarah desa ini terdiri dari kepala-kepala daerah atau lembaga-lembaga pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa. Untuk apa gunanya? Ya, untuk ditetapkan sebagai bagian daripada salah satu permusyawaratan yang ada di desa untuk mengambil langkah-langkah atau keputusan yang ada di desa yang bersifat teritorial. Atas dasar apa? Tugas dan tanggung jawab dari kepala desa itu sendiri. Desa juga memiliki pendapatan, ya, seperti halnya pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Di dalam pemerintah pusat dan daerah ada yang namanya Musrenbang, Musyawarah Perencanaan Pengembangan Wilayah atau Daerah. Nah, itu juga ditetapkan berdasarkan atas anggaran atau kekayaan yang ada di daerah. Ya, namanya pendapatan asli daerah. Nah, kalau di desa itu pendapatan bersumber daripada aset desa. Nah, di sini pendapatan asli desa itu terdiri dari hasil tanah atau kas desa atau swadaya atau juga partisipasi daripada masyarakat desa. Nah, pendapatan-pendapatan yang berasal dari pemerintahan desa ini bisa jadi pemberian daripada pemerintah daerah dan juga bantuan daripada pemerintah pusat. Dan ditambah dari pajak retribusi yang ada di desa. Pada dasarnya sama dengan pemerintahan daerah. Memiliki kewenangan untuk mengelola daerahnya masing-masing. Kalau di desa memiliki kewenangan untuk mengelola desanya masing-masing. Nah, di desa itu tidak mungkin tidak memiliki kekayaan. Seperti halnya pemerintah daerah. Pasti ada kekayaan atau pendapatan. Kalau di daerah namanya pendapatan asli daerah, kalau di desa namanya pendapatan asli desa. Di mana pendapatan ini kekayaannya bersumber dari penghasilan desa yang berkaitan tentang tanah desa, ya, objek atau rekreasi yang ada di desa, pajak atau retribusi yang ada di desa, dan pemberian atau hadiah atau hibah atau bantuan dari pemerintah daerah dan pusat itu sendiri. Oke. Itu sedikit tentang desa. Nah, sekarang akan Pak Haryo jelaskan tentang pemerintahan kelurahan. Kalau tadi desa itu berkaitan tentang wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk, ya, penyelenggaraan rumah tangganya di desa. Kalau kelurahan, gitu ya, berarti suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk, gitu ya, yang tidak berhak di dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
Kelurahan juga sama di bawah camat, tetapi kelurahan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Kenapa demikian? Karena pemerintahan kelurahan memiliki kepala yang namanya Pak Lurah, kalau kita sering menyebutkannya. Nah, Pak Lurah ini itu adalah pegawai negeri atau ASN yang diangkat oleh bupati atau wali kota atau kepala daerah gitu ya, atas nama gubernur, kepala daerah tingkat 1 dengan memperhatikan berbagai macam persyaratan dan tentunya ketentuan-ketentuan di dalam kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau desa itu dipilih oleh rakyat yang ada di desa tersebut, tetapi kalau lurah itu dipilih atas dasar memperhatikan ketentuan di dalam kepegawaian yang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan. Jadi kepala lurah itu adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk atau dipilih oleh bupati atau wali kota. Nah, kedudukannya di sini sebagai bagian daripada alat pemerintah. Untuk apa? Gitu ya. Untuk langsung melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang ada di bawah camat, bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota. Melalui siapa? Melalui camat tentunya. Jadi asas lembaga negara itu ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Ya. Nah, pemerintah pusat ini dari presiden, wakil, dan jajarannya. Pemerintah daerah itu dari bupati atau wakil bupati atau gubernur, wakil gubernur, dan jajarannya. Begitu juga dengan desa dan kelurahan. Perbedaannya kalau desa itu merupakan pilihan rakyat berdasarkan atas ketentuan yang berlaku di daerahnya atau wilayahnya. Kalau kelurahan adalah pegawai negeri sipil yang dipilih oleh bupati atau wali kota berdasarkan atas persyaratan tugas daripada kepegawaian yang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan. Nah, tugasnya untuk apa? Yang melaksanakan tanggung jawab atas pelayanan publik. Dari mana? Ya, dari camat yang bertanggung jawab diteruskan kepada bupati. Tugas pokok daripada kelurahan di sini penyelenggara dan penanggung jawab. Tentunya di bidang pemerintahan, di bidang pembangunan, dan juga berdasarkan atas urusan pemerintahan itu sendiri. Nah, fungsinya apa kelurahan itu? Yang pertama, menggerakkan partisipasi masyarakat. Yang kedua, melaksanakan tugas daripada pemerintah berdasarkan atasannya, yaitu kecamatan dan bupati atau wali kota. Yang selanjutnya melaksanakan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan di dalam kelurahan itu sendiri. Yang keempat, melaksanakan tugas yang bertanggung jawab di bidang pembangunan dan kemasyarakatan. Terakhir, fungsi kelurahan itu melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan dan ketertiban. Nah, tuh ya, jadi ada perbedaan di dalam desa dan kelurahan. Yang pertama, kalau desa dipilih oleh rakyat, kalau kelurahan itu ditunjuk oleh wali kota atau bupati.
yang memiliki persyaratan di dalam kepegawaian berdasarkan atas peraturan perundang-undangan. Fungsinya, kelurahan itu menggerakkan partisipasi masyarakat yang berdasarkan atas apa? Berdasarkan atas tugas dan tanggung jawabnya di bidang pembangunan dan kemasyarakatan, khususnya pembinaan ketentraman dan ketertiban yang berkoordinasi dengan pihak kecamatan. Gitu. Desa pun sama. Fungsinya adalah menjalankan roda pemerintahan di desa ya, atas dasar wilayah atau teritorial di desa untuk menyelenggarakan pembangunan dan kemasyarakatan di desa. Tetapi perbedaannya bukan pegawai negeri sipil gitu, kalau di desa. Dan selanjutnya ada yang namanya kerjasama gitu ya, di dalam penyelesaian suatu perselisihan lembaga negara yang ada di daerah. Nah, perselisihan di dalam desa kelurahan antara desa dengan kelurahan itu merupakan suatu penyelesaian yang diatur oleh pejabat tingkat atas yang bersangkutan yang bertindak dan mengambil suatu keputusan untuk mengatasi suatu perselisihan yang timbul ya yang berada di bawah pengawasannya gitu. Misalkan kelurahan itu ada camat. Camat ada wali kota atau bupati. Berdasarkan atas hierarki daripada tugas pokok dan fungsinya sebagai pegawai negeri sipil, dia bertanggung jawab penuh. Tapi kalau di desa gitu ya, perselisihan ini diselesaikan dan dimusyawarahkan berdasarkan atas mufakat bersama oleh Badan Musyawarah Desa atau lembaga musyawarah desa itu sendiri. Nah, itu. Dan di dalam pemerintahan daerah itu ada yang namanya pembinaan serta pengawasan. Lembaga daerah atau lembaga negara ada pembinaan yang berkaitan tentang pelaksanaan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan untuk mencapai daya guna dan hasil guna atau yang sering kita dengar adalah efektif dan efisien. Di mana urusan rumah tangga ini ya baik desa maupun kelurahan itu mampu mengurusi pemerintahan secara umum atau pelayanan terhadap masyarakat pada umumnya. Tugas pokok dan tanggung jawabnya sama, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itulah pembinaan di dalam suatu penyelenggara negara, baik di desa maupun di kelurahan. Dan yang kedua yaitu berkaitan tentang pengawasan. Di mana pengawasan ini merupakan suatu jenis pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap segala kegiatan di dalam penyelenggara negara. Agar apa? Ya tentunya agar roda di dalam pemerintahan itu berjalan dengan baik. Lurah atau desa atau kecamatan atau dinas semuanya memiliki tugas pokok dan tanggung jawab masing-masing. Secara tidak langsung berarti mereka dibebankan berdasarkan atas apa? Atas partisipasi masyarakat untuk membantu dan mengelola kebutuhan atau keperluan masyarakat. Nah, mungkin untuk sementara ya yang bisa Pak Hari berikan itu sedikit daripada azas lembaga negara baik dari pusat, daerah maupun di desa. Ya. Dan mungkin pada kesempatan kali ini kita berbincang-bincang sambil diskusi
barangkali dari Mas, Mbak semua ada yang ingin kita diskusikan, kita di sini sama-sama belajar, ya, sama-sama memberikan suatu kemanfaatan. Mungkin Pak Haryo juga khilaf, ya, dan bisa ditambahkan oleh kalian, dan juga mungkin kalian ada yang ingin bertanya, bisa ditambahkan oleh Pak Haryo. Kita sama-sama belajar. Terima kasih. Silakan, barangkali ada yang mau tanyakan. Silakan. Ada yang ingin bertanya atau diskusi pada kesempatan kali ini? Nah, nanti mungkin akan di-share ya, ada sedikit tentang tugas untuk kita semua ya. Nanti akan Pak Haryo sampaikan kepada kalian ya, tugasnya itu yang berhubungan dengan mekanisme gitu ya, tingkat pemerintahan dari pusat sampai dengan daerah. Nah, ini nanti inginnya Pak Haryo sih kesempatan kali ini gitu ya. Jadi kalian bisa berdiskusi gitu ya untuk melaksanakan tugas tersebut, tetapi kalaupun tidak bisa ya sudah, tidak ada masalah gitu ya. Nanti kita bisa berjumpa di kesempatan berikutnya gitu ya untuk dibahas kembali. Silakan, tidak ada. Barangkali dari Salsabila? Nggak ada, Pak. Tidak ada. Baik. Mungkin sudah paham ya. Jadi azas negara gitu ya, di dalam kelembagaannya itu dari tingkat pusat sampai dengan tingkat bawah memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Nah, ini ya. Ini benang merahnya. Nah, dari azas tersebut berarti ada hal yang harus kita pahami. Di dalam hal tersebut yaitu pengambilan keputusan atas lembaga negara yang dipimpinnya oleh seorang pemimpin. Nah, gitu. Nah, lembaga-lembaga negara ini berarti ada fungsi, tugas, dan pokoknya, ya, baik dari presiden sampai dengan wakil-wakilnya, ya, yaitu dibantu oleh menteri, departemen, ya, dan lembaga-lembaga lain, memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing. Untuk apa? Untuk melayani pemerintahan yang ada di wilayah pusat. Dan tentunya pusat pun ya
akan membantu segala kebutuhan yang ada di daerah, gitu. Dengan namanya otonomi daerah. Nah, daerah di sini ada gubernur, wakil, dan jajarannya, ada bupati, wakil dan jajarannya, ada wali kota, wakil dan jajarannya, dan juga ada paling tingkat bawah, yaitu kelurahan dan desa. Nah, dari situ berarti ada hal yang harus kita pertimbangkan bahwa segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara negara atau pemerintah negara itu berdasarkan atas kebutuhan masyarakatnya. Kebutuhan masyarakat yang bagaimana? Ya yang berkaitan tentang administratif, ya, yang berkaitan tentang pemerintahan, dan lain sebagainya. Nah itulah benang merah daripada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita sekalian. Gitu ya. Insya Allah nanti kita diskusi di kemudian hari. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, nanti kita jumpa di kesempatan berikutnya, ya. Dan mudah-mudahan materi bisa di-share nanti oleh panitia. Sebelumnya, Pak Haryo ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Dr. Haja Heri Nariah DRA MSI selaku Ketua Tim dari penyelenggaraan program inovasi pembelajaran digital, dan juga ada Ibu Dr. Farida Nurfalah SOS MSI, dan juga ada Pak Heri Sulaiman SOS MSI. SPD MPS MSI ya. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Dan pada kesempatan kali ini terima kasih juga kepada Mas dan Mbak mahasiswa dari FISIP UGJ, dari FISIP Unwir, dari FISIP Unma, dan dari FISIP Untak ya. Salam kenal, salam sejahtera untuk kita sekalian. Untuk itu Pak Haryo tutup pertemuan ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih banyak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Kak. Makasih, Terima Pak. kasih, Bapak. Ya, sama-sama. Silakan di screenshot dulu ya. Barangkali ada yang belum di screenshot, silakan screenshot. Oke. Terima kasih, sampai jumpa di kemudian hari. Salam kenal. Pak Haryo mundur diri ya. Iya, Pak. Oke, Mas Alif, terima kasih.